Berikutnya adalah komposisi fungsi. Kita mengetahui kalau di materi relasi pun juga ada yang disebut dengan komposisi relasi. Notasinya pun juga sama, yaitu menggunakan bundaran. Nih ya, seperti huruf O kecil. Jadi ilustrasinya ini dari fungsi dari himpunan A dipetakan oleh G ke himpunan B. Kemudian dari B dipetakan lagi ke C, ke himpunan C menggunakan fungsi F. Sehingga menjadi F bundaran G, F komposisi G. Seperti pada relasi pula, kalau kita punya R komposisi S, maka kita kerjakan yang S-nya terlebih dahulu kan, yang belakang yang kita kerjakan lebih dahulu. Maka yang ini pun juga sama, G-nya, fungsi G-nya kita kerjakan terlebih dahulu. Ini di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian baru ke fungsi F. Contohnya ini. Misalkan A-nya 1, 2, 3, B-nya UVW, dan C-nya adalah X, Y, Z. Kita punya fungsi G-nya ini, F-nya ini. Ditanya adalah F bundaran G. Kita akan kerjakan di sini. Ini contohnya ya. Nah, ini fungsi G dari 1 ke U, memetakan 1 ke U, 2 ke U, dan 3 ke V. Yang ini fungsi F memetakan U ke Y, V ke X, dan W ke Z. Cara mengerjakan komposisinya, ini sama seperti kita mengerjakan komposisi pada relasi ya. Baik, kita mulai dari 1 ke U, maka di sini kita cari yang belakangnya adalah U. Perhatikan bahwa ini yang belakang adalah G, F komposisi G, maka kita kerjakan dulu mulai dari G ya. 1 ke U, kemudian kita cari U di sini. Oh, ada U-nya adalah ke Y, berarti satunya menjadi ke Y. Itu ya. Kemudian ada lagi U di sini, nggak ada ya, yang depannya U. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ini pemetaan 2 ke U ya, 2 ke U, U-nya di F itu dipetakan ke Y. Ya, berarti menjadi 2, Y. Selanjutnya, ini tidak ada lagi ya di sini. Untuk yang U, kemudian kita lanjutkan ke pemetaan 3 dipetakan ke V. Kita cari di sini V adalah dipetakan ke X. Berarti menjadi 3, X. Selesai. Ya. F bundaran G atau F komposisi G ini hasilnya. Bagaimana dengan WZ ini? Ini kan nggak kepake. Ya nggak masalah. Ya. Tidak masalah kalau tidak ada pasangan dari himpunan G-nya. Yang jelas dari G sudah kita petakan dan ada hasilnya ini. Ini adalah F bundaran G. Untuk materi komposisi ini ya, karena dia memang menyerupai, memang sama secara konsep ya, sama dengan komposisi pada relasi. Baik, kita lanjutkan. Yaitu fungsi-fungsi khusus. Jadi ada fungsi-fungsi yang kita beri nama, yang diberi nama untuk memudahkan ya. Jadi ada yang banyak ini fungsi-fungsi khusus yang banyak digunakan di ilmu komputer. Yang pertama adalah fungsi floor dan ceiling. Ini satu paket ya. Fungsi floor dan ceiling ini berkaitan dengan membulatkan. Ya. Dilakukan pembulatan. Biasanya kita kalau membulatkan dalam bentuk desimal, yang karena kita ini ada di mata kuliah matematika diskrit, yaitu bilangan diskrit itu adalah bilangan bulat ya. Nah, jadi harus ada pembulatan kan. Kalau misalnya pada bentuk desimal biasanya kita kalau membulatkan, kalau misalnya dari 3,56 itu maka kita bulatkan ke atas, yaitu 3,6 kan gitu ya. Kemudian kalau 3,24 maka dibulatkan menjadi 3,2, misalnya seperti itu untuk yang desimal masih menjadi desimal. Nah, tapi kalau yang floor dan ceiling ini, fungsi ini bertujuan untuk membulatkan ke bilangan bulat. Jadi kalau 3,5 hasilnya bisa jadi 3, bisa jadi 4. Tergantung dia apakah floor atau ceiling. Jadi kalau floor sesuai dengan namanya, floor ada di bawah, maka maksudnya adalah pembulatan ke bawah.
notasinya seperti ini. Ini jadi seperti tanda kurung siku ya, tapi yang ada garisnya cuma bagian bawah ini saja, yang atasnya tidak. Beda dengan sailing. Nah, kalau sailing, ini bagian atasnya ada garisnya seperti ini ya. Nah, kalau yang sailing sesuai dengan namanya, sailing itu ada di atas, maka yang dimaksud adalah pembulatan ke atas. Ini adalah contoh-contohnya. Hati-hati ya untuk yang nilai negatif. Kita bahas ya. Untuk yang 3,5, ini pembulatan ke bawah. Ya, ini garisnya ada di bawah, 3,5 karena ke bawah sudah pasti menjadi 3. Tapi kalau pembulatan ke atas berarti dia menjadi 4. Kalau misalnya di sininya 3,6 dibulatkan untuk yang floor berarti dia menjadinya 3,6, tetap hasilnya kalau floor hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk yang 3,5 kalau menggunakan sailing, misalnya saya ambil 3,3 menggunakan sailing, hasilnya adalah 4 tetap ya. Jadi ini patokannya bukan masalah 5 ke atas atau 5 ke bawah ya, tapi kita lihat apakah dia pembulatan menggunakan floor atau menggunakan sailing. Kemudian 0,5 ini dibulatkan menggunakan, ini yang sebelah sini menggunakan floor ya, yang ini sebelah sini menggunakan sailing semua. 0,5 dibulatkan ke bawah berarti yang menjadi 0, sedangkan 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 1. 4,8 ke bawah jadi 4, kalau ke atas atau sailing itu menjadi 5. Nah, sedangkan untuk negatif, hati-hati, min 0,5 kalau dibulatkan ke bawah bukan jadi 0, karena kalau 0 itu justru ke atasnya minus kan. Nah, kita harus mencari yang lebih bawahnya, yaitu bilangan bulatnya adalah min 1. Sedangkan, nah kalau min 0,5 dibulatkan ke atas, justru menjadi nilai 0. Sama halnya dengan yang ini, min 3,5. Kalau dibulatkan ke bawah, ya semakin negatif, yaitu min 4. Hati-hati ya. Sedangkan yang min 3,5 dibulatkan ke atas menggunakan fungsi sailing, itu menjadi min 3. Itu untuk fungsi floor dan sailing. Kemudian ada juga yang disebut dengan fungsi modulo. Modulo ini karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ada di mata kuliah matematika diskrit. Nah, bagaimana kalau kita ketemu bilangan yang bukan diskrit, bukan bilangan bulat? Contohnya tadi ini adalah untuk yang sailing sama floor, ini kan ketemunya desimal. Mau kita buat menjadi bilangan bulat, bisa menggunakan fungsi sailing atau floor. Nah, modulo juga di sini untuk mengkategorikan ketika ada yang bukan bilangan bulat, tapi dari hasil bagi. Misalkan A adalah sembarangan bilangan bulat, M juga bilangan bulat dan positif. Nah, fungsi modulo itu ini ya, operatornya adalah mod, notasinya adalah mod. A mod M itu merupakan bilangan bulat yang merupakan sisa pembagian A terhadap M. Atau A mod M ini sama dengan R ini adalah sisa bagi. Sedemikian sehingga bisa ditulis seperti ini. Contoh ini, saya akan bahas di kertas saja ya. Ini soal-soalnya 25 mod 7. Jadi fungsi modulo itu maksudnya kalau ada penulisan A mod M sama dengan R, ini maksudnya itu adalah A sama dengan M kali Q ditambah R. Ini ya, R itu adalah hasil sisa bagi. Sisa bagi. Contoh 25 mod 7 yang kita tahu. Jadi bahasanya tuh 25 kalau dibagi 7 itu sisa akan menghasilkan sisa berapa? Ya. 7 kali berapa yang mendekati 25? Yaitu 7 kali 3 ya, kan 21 ya. Ditambah biar jadi 25 ditambah 4. Seperti itu ya. Jadi 25 mod M ini ya, ini 25 sama dengan 7 kali 3 ditambah 4. Maka 25 mod 7 tadi sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian sama, yang ini juga 15 mod 4. 15 itu sama dengan 4 kali berapa yang paling dekat? 4 kali 3 yaitu 12. 12 sisa berapa biar nyampe 15? Sisa 3. Maka hasil modnya itu sama dengan 3. Jadi diambil yang hasil sisanya ya, yang ini.
0 mod M juga sama. 0 per 5 kan berarti ya. 0 sama dengan 5 kali berapa? Biar jadi 0. Ya. 5 kali berapa untuk menjadi 0? Kali 0 tentunya ya. Ya, sisanya adalah 0. Makanya kalau kita punya 0 mod berapapun, pasti hasilnya adalah 0 lagi. Hati-hati untuk yang negatif. Sebelum yang ke negatif, saya kasih contoh lagi yang lain. Kalau saya punya bilangan bulatnya seperti gini. 24 mod 6. Nah, ini berarti kan 24 itu sama dengan 6 kali 4 tambah 0. Maka ini nanti hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau misalnya benar-benar habis membagi, habis gitu ya, berarti tulisnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk yang negatif, beda lagi, hati-hati. Untuk yang negatif, min 25 itu sama dengan 7 kali berapa? Ini pasti kali perkaliannya minus. Dan di sini R ini, R atau sisa bagi ini harus bernilai positif. Ya, tidak boleh negatif. Nah, 7 kalau kita pikirkan seperti ini ya. 7 jangan-jangan kali 3 nih, kali min 3 berarti min 21. Untuk menjadi min 25 itu kan berarti ditambahnya sama minus lagi. Min 21 min 4 kan gitu. Nah, kan nggak boleh di sininya minus. Maka kita kalikannya dengan yang lebih besar, yaitu min 4. 7 kali min 4 sama dengan min 28. Min 28 untuk ke min 25 ditambah 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 3. Seperti ini. Jadi perhatikan bahwa sisa bagi atau R-nya itu harus bernilai positif, tidak boleh negatif. Ini adalah untuk fungsi modulo.